Gendis Ayu bagian ke-11. Galih tertatih meninggalkan hutan ringit Siwerak. Kakinya memang masih belum pulih benar, namun dia sangat semangat kali ini. Belum lagi dirinya keluar dari hutan, ketemu lagi dengan rombongan bebek putih yang seperti terdiam menatapnya. Bulu kuduk Galih meremang tanpa komando. Perlahan dia berjalan, menunduk seperti saat pertama kali melihat bebek itu. Tanpa menoleh ke belakang lagi, dia berlari secepat mungkin menuju pintu masuk hutan. Nafasnya agak tersengal dan kakinya mulai terasa berdenyut nyeri. Terseok Galih berjalan di jalan setapak depan rumah Mbah Gayem. Terlihat wajah wanita renta itu di balik jendela yang kacanya mulai menghitam. Pandangannya beradu dengan mata Galih, membuat Galih bergidik ngeri. Galih semakin mempercepat langkahnya, sampai akhirnya dia merasa tidak kuat lagi melangkah. Galih terduduk di rumput jalan setapak sambil meringis memijat kakinya yang sekarang terasa sangat nyeri. Jangan sakit dulu toh, penting ini. Keluhnya masih tetap sambil memijit. Keheningan membuat telinganya menangkap sebuah suara langkah kaki. Siapa itu? Ditajamkannya indera pendengaran mencari sumber suara itu. Antara ngeri dan senang, ngeri seandainya yang datang bukan sosok manusia, tapi senang jika itu benar manusia. Berarti dia bisa minta tolong kembali ke desa. Jantungnya berdegup kencang menanti siapakah yang datang. Sebuah bayangan agak besar dengan langkah kaki berat muncul. Ajeng. Galih melepas nafas lega melihat wajah bulat itu yang muncul. Ajeng yang melihat Galih lesehan di rumput segera berlari menghampiri. "Mas Galih kok di sini? Ndak ikut masuk Siwerak toh?" tanyanya. Ikut Jeng, ini aku bar dari Siwerak disuruh Mbah Jiwon jemput Gendis. "Gendis?" tanya Ajeng dengan dahi berkerut. Lalu Galih menceritakan apa yang dia dengar di hutan Siwerak. "Tuh kan, bener dugaan Ajeng, dasar emang Mbak Nawang Sontoloyo." Geram Ajeng berapi-api, tangannya bahkan mengepal kemas. Jangan keras-keras Jeng. Galih mengingatkan. Ajeng segera menutup mulutnya seraya menengok ke kiri dan ke kanan. Ingat ya Jeng, ini rahasia loh. Ajeng mengangguk cepat. Kamu sendiri ngapain keluyuran kesini Jeng? "Aku penasaran, makanya mau nunggu kalian di rumah Mbah Gayem. Terus Mas Galih ngapain ngelemprak di sini? Katanya suruh jemput Gendis," bisiknya. Iya, aku juga lagi jalan mau ke desa Jeng. Tapi kakiku nyeri banget, makanya istirahat sebentar di sini. Jawab Galih meringis sambil memijit kakinya. "Walah iyo, kaki Mas Galih kan kesleo yo. Pak Lurah lali opo yo, kok nyuruh Mas Galih yang jemput Gendis sih?" sesal Ajeng. "Gini aja Mas, biar Ajeng yang jemput Gendis ke desa, Mas Galih tunggu di sini aja, piye?" tawar Ajeng. Aku tunggu di sini sendirian ngono. Galih terlihat ragu. "Lah iyo, kan Ajeng nyusulin Gendis ke desa, piye toh?" Aduh Jeng, aku takut kalau sendirian di tengah alas gini. Tadi kamu datang aja, tak kira memedi. Jawab Galih dengan muka memelas. Ajeng meremut mendengar Galih mengira dirinya memedi. "Ya wis, Mas Galih nunggu di rumah Mbah Gayem aja apa piye?" Walah, apa meneh di sana. Bisa mati berdiri aku dilihatin Mbah Gayem. Galih berkata sambil bergidik ngeri. "Lah terus piye karepe? Di sini ndak mau, di rumah Mbah Gayem juga ndak mau. Ikut ke desa kakine sakit," keluh Ajeng dituduh. Ya wis, aku tunggu di sini nggak apa-apa. Kamu ke desa jemput Gendis, tapi jangan lama-lama ya. Minta Galih. "Tenang ya. Ya udah, Mas Galih duduk aja di sini. Ajeng ke desa dulu ya," kata Ajeng sambil berlalu. Jeng, Panggil Galih. Belum dapat 5 langkah Ajeng beranjak, Galih sudah memanggilnya. "Apa meneh ta?"
kata Ajeng sambil berbalik kembali ke arahnya. Aku takut Jeng, kalau aku diangkut wewe piye? Kata Galih lirik. Wis, ya wis, kata Ajeng sambil melepas kancing kebayanya. Mau apa kamu kok buka baju segala Jeng? Kata Galih panik melihat kelakuan Ajeng. Sambil mendengus, Ajeng membalikkan badan. Tak lama dia memberikan sebuah peniti berbandul benda hitam. Nih, pakai, katanya sambil menyerahkan peniti aneh itu ke Galih yang terbengung-bingung. Apa ini Jeng? Katanya sambil memperhatikan benda aneh itu. Itu jimat dari mamaku. Katanya kalau pakai itu tidak bakal ada memeti yang berani sama kita, kata Ajeng. Jimat apaan kayak gini bentuknya? Itu yang hitam, belingo bende yang diiris. Terus dom itu ditancepin ke baju kita. Ngene iki, kata Ajeng sambil memakaikan peniti itu di baju Galih. Dengan muka tidak yakin, Galih membiarkan benda itu dipasang oleh Ajeng. Kamu yakin Jeng, wewe takut sama beginian? Wis tau percaya sama Ajeng. Buktinya sampai sekarang Ajeng tidak pernah digondol wewe kan? Kata Ajeng dengan nada rono. Kayaknya wewe juga pikir-pikir mau gondol kamu Jeng. Abot, nggak bakal bisa ke bawah mabur. Gumam Galih. Apa Mas Galih? Ajeng tidak dengar? Kata Ajeng menoleh mendengar Galih bergumam. Ndak, jos pokoknya jimatmu. Ayo ndak, jemput gendis. Ya wis, kata Ajeng sambil melesat menuruni bukit menuju desa Somawangi. Mantri Sugeng tertegun melihat ponakan cantiknya dipasung di kamarnya. Mukanya kuyu dan pucat dengan rambut acak-acakan membuat penampilannya kacau. Dia sendiri merinding melihat Nawang. Apalagi mulutnya senantiasa bergumam dan mata jalang memancarkan amarah. Nawang terpaksa dipasung karena ingin melukai siapa saja yang berada di dekatnya dan selalu ingin pergi keluar rumah. Piye ponakanmu Geng? Bu Harjo tergugu di pelukan adiknya itu. Mantri Sugeng hanya bisa berusaha menenangkan kakak perempuan satu-satunya itu. Nggak apa-apa Mbak Yu. Besok kalau belum ada perkembangan, Nawang kita bawa ke kota saja. Ada rumah sakit yang bisa menyembuhkan Nawang. Mantri Sugeng tampak membesarkan hati Bu Harjo. Ajeng tampak tergopoh-gopoh menuju pendopo. Nafasnya tersengal dan tampak kelelahan. Sepertinya dia sengaja berlari agar cepat sampai. Gendis yang melihat sahabatnya tampak kepayahan, segera mengambilkan segelas air kendi dingin yang menyegarkan. Wah, urip neh aku. Kala segelas air kendi habis ditekuknya. Makasih ya, Dis. Iya, kamu dari mana toh? Kok ngos-ngosan gitu? Tadi mau tak ajak nyuci ke sungai, kata Mbak Arum sejak pagi kamu sudah pergi. Aku habis dari Siwerak. Sekarang mau ke sana lagi ngajak kamu. Kok aku? Enggak ah, takut Jeng, tolak Gendis. Ini demi masa depanmu dan Mas Panji ganteng, Dis, teriak Ajeng semangat. Terus apa sih kamu? Ngawur lu, larang Gendis tampak pucat. Di ujung pendopo tampak pemuda tampan bernama Panji menoleh kala mendengar namanya disebut. Duh Jeng, izin aku, kata Gendis sambil menarik tubuh gempal Ajeng masuk ke kamarnya. Ini Ajeng yo, sapa Mantri Sugeng ramah. Walah ada Pak Mantri, pripun kabaripun, kata Ajeng sambil menyalami Mantri Sugeng. Alhamdulillah sehat Jeng. Kamu makmur yo saiki. Sanjang mawon nek Ajeng lemu. Ndadak makmur-makmur barang Pak Mantri ki. Sek penting sehat Jeng. Udah sana, ada perlu sama Gendis toh? Nggih Pak, nun sewu ya Pak, pamit Ajeng. Disusulnya Gendis di kamarnya. Dis, ayo ke Siwerak. Ini disuruh Pak Lurah sama Mbah Jiwo. Aku ndak ngapusi. Terus Jeng, ada apa sih? Kok kudu ke Siwerak Jeng? Tenanan aku takut kalau ke Siwerak. Kamu aja ya, kata Gendis sambil meremas-remas tangannya. Kalau aja diwakilin aku bisa, tak lakoni Dis, bujuk Ajeng. Ben Mbak Nawang edan sisan, batin Ajeng. Tenan kan ada bapak sama Mbah Jiwo Jeng. Terus ana sapa neh? Tanya Gendis. Iku sapa neh ya? Kuwi
"Sopo yo?" kata Ajeng panik. Gendis memandang lekat-lekat sahabat baiknya itu. "Galih, yo Mas Galih, Ndis. Ada Mas Galih di sana," kata Ajeng yakin. "Yo wis, pamitan Buke sama Pak Lik sik yo." Harap-harap cemas Galih menunggu kedatangan Ajeng dan Gendis. Mereka serasa sangat lama. Dari tadi di sini tidak ada satupun orang lewat, bisik Galih heran. Untunglah tak lama kemudian Ajeng dan Gendis muncul di ujung jalan. "Mas Galih kok di sini?" tanya Gendis. "Iya Ndis, nunggu kamu sama Ajeng," kata Galih sambil berdiri. Bisa ndak?" Ajeng segera membantu Galih berdiri. "Aduh, kalian mesra banget loh," puji Gendis begitu melihat kelakuan Ajeng dan Galih. "Apa toh Ndis?" kata Ajeng sambil mendorong Galih. "Aduh sakit Jeng," kata Galih yang terduduk kembali. "Aduh Mas Galih, sepurone." "Gendis sih, sini tak bantu Mas," kembali Ajeng menawarkan tangannya. Gendis cuma mesem melihat tingkah kikuk mereka. Beriringan mereka berjalan menuju hutan Siweran. Tangan Gendis tak pernah terlepas dari lengan Ajeng. Dia benar-benar ketakutan. Semakin memasuki hutan, bahkan genggaman Gendis berubah jadi cekalan erat di lengan Ajeng. "Duh, pelan-pelan toh Ndis, sakit," keluh Ajeng. "Aku takut Jeng, kalau ada memedi piye," bisik Gendis panik. Ndak, ada Mas Galih, tenang aja, paling dia dulu yang dimakan." Galih melotot ke arahnya, raut takut tak bisa disembunyikannya. "Aduh, bebek ini lagi," bisik Galih pucat. Segera dia membungkuk saat melewati rombongan bebek berjumlah 3 ekor itu. Ajeng dan Gendis melakukan hal yang sama dengan Galih. Namun, kali ini bebek tidak menghilang, malah mengikuti mereka dari belakang. Ajeng dan Gendis nampak ketakutan diikuti makhluk yang sebenarnya lucu itu. Namun sepertinya kelucuan tidak berlaku lagi manakala mereka berada di hutan yang keangkerannya telah tersohor seantero kampung. Tampak Pak Lurah tersenyum menyambut kedatangan Ajeng, Galih, dan Gendis. Mbah Jiwo tampak mengelus lembut rambut Gendis. Kemudian mereka duduk di pokok pohon mahoni yang mengering di sekitar situ. Mbah Jiwo tampak berbicara serius dengan Gendis. Wajahnya terlihat tegang, sementara Gendis tampak terkejut dan mengucap. Pak Lurah menghampiri mereka dan menggenggam erat tangan putrinya. Gendis terlihat tegang menahan tangis. Tak lama kemudian, Mbah Sruni muncul dari balik himpunan semak, membuat Gendis dan Ajeng terkejut bukan kepala. Nenek bungkuk itu menuju Tuk Sigaru dan menyuruh Gendis mendekatinya. Gendis tampak ragu-ragu. Dilihatnya Mbah Jiwo mengangguk, lalu perlahan Gendis mendekati Mbah Sruni yang tampak menunggunya mendekat. Wajahnya yang penuh dengan keriput memandangnya lekat-lekat. Sebuah senyum lembut tersungging di bibirnya. Mungkin baru kali ini senyumnya hadir kembali setelah puluhan tahun lamanya. "Cahayu, apakah kamu melihat wajah di batok ini?" tanya Mbah Sruni sambil menunjuk 2 batok kelapa yang mengambang di permukaan air Tuk Segaru. Bersambung ke bagian ke-12.